4 minggu yang lalu saudara pernah ingat saya membahas tentang kenapa sukacita itu penting. Saudara ada yang masih ingat ya? Selain membawa semangat kepada kita khususnya melakukan panggilan-panggilan Tuhan dalam hidup kita, tapi juga sukacita itu membawa satu magnet yang sangat kuat. Saudara ingat pelajaran dari tim baseballnya orang Tongga itu? Ya, masih ingat ya. Sukacita itu sangat compelling, saudara. Jemaat mula-mula itu sangat gembira dan tulus hati mereka disukai oleh semua orang. Sehingga Tuhan menambahkan jiwa-jiwa banyak sekali. Pertumbuhannya tuh eksponensial, saudara. Salah satunya karena sukacitanya itu. Nah, hari ini saya akan membahas tentang how. Beberapa minggu yang lalu saudara juga mendengarkan tentang kalau saudara yang hadir di dalam persekutuan Men's and Women's, Pak Victor Faraknimela berkata, dengan sukacita saja masalah rumah tangga saudara akan beres. Saya percaya dari gereja juga kalau ada sukacita, banyak masalah itu udah beres. Gak usah meeting sana segala macam, gak usah saudara. Pak Victor Liu juga berkata, dengan sukacita saudara, saudara diinjak kakinya pun gak jadi masalah. Karena sukacita. Banyak hal. Pak siapa satu lagi? Pak Jarod berkata, dengan sukacita Daud sendiri loh dilawan 400 orang yang sakit hati, dikejar. Dia bisa membawa menjadi laskar 400 itu, menjadi pahlawan. Kita nih 50-60 dikasih 2 yang sakit hati aja udah sakit kepala, betul nggak? Daud luar biasa sekali dengan modal sukacitanya. Nanti kita belajar rahasianya ya. How? Dia bisa bawa sebaliknya. 400 jadi pahlawan. Nah, hal-hal ini yang menjadi beban beberapa waktu yang lalu. Mengapa saya bawakan seri ini adalah salah satunya karena saya memiliki teman di Indonesia. Sudah tahu sendiri di Indonesia kan masih gawat COVID-nya saudara ya. Dan teman saya ini sangat prihatin dengan COVID. Jadi dia mengurung diri terus sedemikian rupa. Dan dia share dengan saya. Aduh, bosan di Indonesia nih. Bosan. Kenapa? Karena susah kan, gak bisa kemana-mana. Kesana takut. Di rumah juga bosan. Stres. Jadi enggak ini. Kenapa ya? Ya saya cerita banyak hal. Tapi waktu saya sudah tutup, saya baru terpikir. Ini yang menyebabkan salah satunya yang menyebabkan saya membawakan seri ini. Kenapa? Saya pikir ya, kita yang di sini itu gak lebih untung daripada yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena orang itu kan cenderung mau mengejar kebahagiaan ya. Mengejar apa yang enak, yang nyaman. Benar gak? Ya. Nah, yang jadi masalah itu, waktu kita tinggal di Australia, itu gampang cari bahagia. Saudara mau cari bahagia gampang. Saudara yang ada hobi, kerjakan saja hobi. Nanti saudara senang, bahagia. Ada yang hobinya kuliner, ada yang hobinya holiday, ada yang hobinya shopping, ada semua. Sehingga waktu saudara yang di tengah itu ya, ada badan, jiwa dan roh itu ya. Yang rasanya bahagia itu yang di tengah tuh. Waktu saudara mengejar kebahagiaan, itu susah saudara membedakan datangnya dari dunia, dari daging, atau dari roh, susah. Karena taunya bahagia senang aja. Enak gitu ini. Tapi yang di Indonesia yang mengalami itu, mereka lebih untung karena seenggak-enggaknya mereka bisa tercelik sekarang. Oh, ternyata sumber kebahagiaan saya ternyata hanya dari kiri saja. Jadi waktu dikasih pandemik, dikasih masalah, kasih segala macam, hilang bahagianya. Itu yang saya sebut Indonesia ternyata lebih untung dari kita. Hari ini makanannya agak keras sedikit. Maaf saudara ya. Karena urusan gali menggali cangkul mencangkul ini agak susah. Jadi saya harap saudara bisa terima makanan keras, siap terima makanan keras. Karena ini mau merubah paradigma nih saudara.
susah nih. Ya, ininya. Nah, kita sudah tahu firman-Nya bahwa sukacita itu bukan ditentukan oleh makanan dan minuman. Artinya bukan keadaan dunia, keadaan daging kita, keadaan fisikal kita yang kalau ada makanan, minuman, itu enak. Tapi kerajaan surga ini bukan masalah itu. Sukacita itu didapatnya dari Roh Kudus katanya. Dari yang kanan tadi ya, bukan yang dari kiri tadi. Dari yang kanan tadi ininya. Nah, saya ada satu dasar ayat firman Tuhan yang begini saudara. Sebelumnya saya mau jelaskan tentang satu kata yang saya mau concentrate adalah kata bahagia. Memang kata bahagia dalam New Testament kita diterjemahkan dalam dua istilah ya. Eulogia dan satu lagi makarios. Saya satu aja yang makarios. Kenapa makarios? Karena makarios ini diterjemahkan dalam Alkitab kita bisa berbahagia atau kadang-kadang bless. Saudara tak ingat khotbah di bukit? Itu kalau di Indonesia apa? Berbahagialah, titik-titik. Siapa yang dianiaya karena ini gitu ya, ini. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Bless, ya. Jadi satu kata tuh. Bahagia dan bless. Saya jadi mau fokus kepada ayat-ayat di mana kata ada bahagia. Karena that's when you are actually really blessed. Ini. Dan saudara akan lihat bukan karena keadaan sekitar kita, fisikal kita yang enak buat daging. Karena kita ada beberapa ayat yang saya mau bahas di sini. Wah, saya tahu waktu kita sangat terbatas, tapi saya mau ini menjadi trigger bagi saudara menggali terus sumber bahagia saudara itu sebetulnya dari mana sih? Why is it important dan how mendapatkan bahagia yang berdasarkan sukacita itu. Nah, ayatnya berkata gini. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar atau melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan katakan bersama-sama berbahagia oleh perbuatannya. Jadi nggak cukup, cuman hanya membaca firman Tuhan. Ngejar omset nggak cukup. Dia harus bertekun di dalamnya, artinya dia sungguh-sungguh melakukannya. Ternyata kata Tuhan, ini kata yang kanan ya, bukan kata yang kiri tadi nih. Kata yang kanan, kalau kamu melakukan itu, sumber bahagiamu itu asalnya dari sukacita. Dan sukacita itu dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dari yang kerajaan Allah itu. Nah, sekarang saya mau katakan lagi. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa sumber kebahagiaan kita itu asalnya dari yang kanan, dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Setuju dulu nih, setuju dulu. Kalau nggak setuju, saudara buka HP main Facebook aja lah, nggak apa-apa. Tapi kita mesti setuju dulu bahwa kita mau kejar sukacita kita itu dari firman Tuhan. Tadi ayatnya ngomong kan, siapa yang bertekun dan melakukannya, itu sumber bahagianya. That's when you are blessed. Ini setuju semua dulu ya. Oke, kita setuju nih. Ini yang ininya. Nah, ada satu hamba Tuhan yang berkata begini. The true joy itu katanya. The true joy, how kita tahu the true joy? Itu kalau hati kita itu melekat kepada yang sebelah kanan. Hati kita ini nempel sama Tuhan. Jadi artinya apa yang Tuhan bilang bless, apa yang Tuhan bilang bahagia, itu yang membahagiakan kita. That's your true bless. That's your true sukacita. That's your true kebahagiaan. Nah, kalau kita setuju bahwa ya kalau yang membuat Tuhan bahagia, itu ternyata sumber bahagia saya, sukacitanya Tuhan, itu sukacita artinya semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin apa yang menjadi kerinduannya Tuhan dalam hidup kita, semakin bahagia kita waktu itu digenapi. Amin. Ya, oke. Nah, kalau begitu, apa sih kerinduannya Tuhan untuk kita semua? Kerinduannya saya sudah ulang-ulang. Dia punya panggilan buat kita.
Dia punya panggilan buat kita. Ini panggilannya. Kamu tuh saya ciptakan untuk menjadi a true worshiper. So you know I love you dan expected you love me back. Supaya kamu dipanggil menjadi bagian dari keluarga Allah. Supaya kamu menjadi tumbuh seperti Yesus. Untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan membagikan kasih Tuhan. That's kamu dipanggil seperti itu. Itu yang membahagiakan Tuhan. Nah, sekarang saya mau bertanya ya. Saya mau bertanya. Tadi kan bilang ini ya. Makarios. Berbahagia atau bless. Saudara nggak usah jawab. Jawab aja dalam hati ya. Kalau saya tanya nih. Apa definisi saudara tentang berkat? Kalau bilang Tuhan berkati saya. Atau orang itu diberkati Tuhan. Semoga Tuhan memberkati saudara. Apa yang ada di dalam benak saudara? Gak usah jawab deh ya. Gak usah jawab. Tapi kira-kira saya udah bisa tahu lah. Gak jauh-jauh. Yang enak buat daging. Mau itu harta. Mau itu kesehatan. Mau apa ya. Kalau orang jujur masuk surga. Siapa yang setuju? Ya. Tapi saya mau tanya. Kalau seandainya, ini saya minta maaf lagi ya. Jadi udah minta maaf 3 kali, saudara harus maafkan saya. Katanya 70 kali 7, saudara. Sebaliknya nih. Kalau apa yang saudara minta itu kepada Tuhan yang definisi berkat itu ya. Baik itu harta, baik itu kesehatan atau apa. Ternyata saudara terima itu semua. Saudara malah menjauhi persekutuan ibadah. Saudara menjadi malas bersekutu yang kedua nih. Saudara malah bukan jadi tambah seperti Kristus, malah jadi tambah sombong. Facebook saudara, Instagram saudara bukannya kemuliaan Tuhan, isinya pameran-pameran, beli barang kemana, habis dari mana dan sebagainya gitu ya ininya. Misalnya bukannya kita ini jadi tambah melayani Tuhan, jadi tambah malas melayani. Saya mau tanya. Definisi blessing yang tadi ada di situ saudara ya. Ada harta, sehat, ada waktu semua. Bukannya tambah dekat dengan Tuhan, tambah memenuhi panggilan Tuhan, tapi makin jauh. Kira-kira itu blessing atau kutuk? Saya nggak bisa terlalu lama ya di sini saudara. Tapi kira-kira untuk bahan pemikiran saudara aja gitu. Ininya. Nah, minggu lalu Pak Victor berkata begini. Bersukacitalah senantiasa. Ini perintah Tuhan ya. Kenapa kita harus bersukacita? Kan salah satunya adalah perintah Tuhan. Dan kita tahu kalau Tuhan perintahkan, itu seringkali nothing to do dengan kita punya feeling. Berapa banyak yang setuju katakan amin. Karena feeling up and down, come and go. Gak bisa diperintahkan. Tapi waktu Tuhan perintahkan, itu pasti bisa. Dan salah satunya karena tidak bergantung kepada feeling. Feeling kita sangat dipengaruhi oleh keadaan, betul gak? Nah ada satu firman lagi, yang akan menjawab how we gonna get sukacita ini. Ayatnya berkata janganlah mabuk oleh anggur. Jadi artinya sumber kebahagiaanmu, sukacitamu janganlah bergantung kepada yang dunia. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kenapa saya sambutnya dengan Pak Victor dengan ini? Karena dua-duanya mempunyai kemiripan. Kemiripannya adalah grammarnya atau tata bahasanya itu adalah present. Present. Jadi yang pertama tadi saya bersukacitalah senantiasa itu artinya berulang-ulang terus bersukacita bukan cuma sekali. Yang kedua juga sama nih. Be filled with the Spirit itu grammarnya itu present. Jadi artinya boleh diterjemahkan sebagai keep being filled with the Spirit. Ini how. Kita akan menjawab masuk ke dalam how kita dipenuhi oleh sukacita. Efesus 5:18 kalau saudara baca ayat selanjutnya ini menerangkan bagaimana kita being filled with the Spirit atau keep being filled with the Spirit seperti saudara punya apa itu charger phone itu namanya power bank. Power bank itu jadi keep being charged. Kenapa? Karena kita pakai terus kan untuk charge phone kita, charge laptop kita,
charge segala macam, bahkan sekarang bisa charge aki mobil dan sebagainya, itu akan kosong. Saudara melayani orang dengan sukacita, Rodi bersaksi melayani bosnya, itu drain saudara. Drain ininya. Kita melayani orang, kita melakukan ini, kita menghadapi musibah, masalah, itu drain. Karena itu recharge, keep being filled. Nah, ayat selanjutnya menerangkan cara praktisnya yang saya bisa bagikan, saudara. Ayat selanjutnya berkata begini. Ini yang pertama ya. Karena itu rahasianya how, penuhi senantiasa, keep being filled. Ayat selanjutnya berkata begini. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan, saya garis bawahi, dengan segenap hati. Ini yang pertama dulu. Jadi rahasianya, ternyata banyak-banyaklah bernyanyi, berkidung, bermazmur. Tapi garis bawahi, dengan segenap hati. Kalau saudara perhatikan, saudara yang jadi WL di sini udah bisa ngelihat tuh biasa. Yang mana dengan segenap hati, yang mana enggak. Kalau saudara nyanyi dengan segenap hati, enggak dengan segenap hati maksudnya, itu percuma. Garis bawahin, percuma. Tidak being filled with the Spirit. Saudara. Tapi kalau saudara menyanyi, ini saya kasih apa namanya? Kasih tips. Setiap kali saudara persekutuan doa, di live group, di ibadah, rubah cara pikir. Nyanyilah dengan segenap hati. Memang kalau lagunya baru agak susah. Karena lagu itu adalah bahasa jiwa. Jiwa itu langsung masuk gitu. Kalau lagu, enak. Makanya gak usah lagu rohani pun saudara bisa nangis. Saudara suka lihat gak Beatles sampai histeris begitu ya. Itu karena memang bahasa jiwa. Tapi kalau ditambah dengan lagu rohani, waduh mantap. Udah bahasa jiwa dan ada ini lagi, ada firman-firmannya. Nah, ketika saudara engage bukan cuma perasaan, tapi juga mind, artinya saudara benar-benar mean itu apa ya? Bermaksudkan atas apa yang saudara nyanyikan. Kalau saudara pernah nonton acara-acara di X Factor atau apalah itu, Idols gitu. Pernah dengar nggak judge-nya berkata begini? Kalau kritik ya, I don't believe what you say. Cukup pernah dengar nggak? Ya, ada ya. Jadi artinya berpengaruh saudara. Nah, waktu kita bernyanyi itu, kita benar-benar meaning apa yang kita katakan itu, maaf. Mati lagi bu iPad-nya. Passwordnya lupa. Nah, kalau kita mean itu artinya kita engage mind kita. Itu akan merubah cara saudara bermazmur dan bernyanyi. Saudara. Jadi ketika saudara menyanyikan lagu Mazmur 23 misalnya. Saudara lagi di tengah-tengah masalah nih. Lalu berkata, Tuhan adalah gembalaku. Iya, aku lagi di masalah. Dia akan membawa aku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Aduh, masalahku besar. Tapi dia akan membawa ke rumput yang hijau. Itu kalau saudara mean, itu tinggal salah satu yang menang aja saudara. Firman Tuhan atau masalah saudara. Atau fakta yang saudara hidupin. Nah, kalau saudara sungguh-sungguh menyanyikannya dengan segenap hati, itu akan make a lot of difference. Itu sebabnya nanti dalam persekutuan doa saudara atau live group atau apa, saudara praktek ini ya. Saudara nyanyikan, saudara sungguh-sungguh seperti seolahnya Tuhan itu jadi judge-nya, expector atau apa gitu. Can he believe what you say? Tadi lagunya bagus sekali tuh. Itunya kata-katanya ya. Bahwa Yesus adalah sumber penolongku, sumber sukacita dan sebagainya. Kalau saudara cuma nyanyinya sambil begini, enggak ada artinya tuh. Tapi when you say it, you mean it, then you can recharge. Yang kedua, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, mengucap syukurlah senantiasa. Apa artinya mengucap syukur? Kalau hal itu enak, hikmat, sesuai dengan
keinginan kita, gampang ya kita mengucap syukur. Tapi dikatakan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Jadi artinya yang gak enak pun ternyata bisa mengucap syukur. Saya kasih definisi, saudara catat baik-baik ya. Mengucap syukur itu artinya menemukan sesuatu yang positif dari hal itu. Menemukan, saya ulang ya, menemukan sesuatu yang baik atau positif dari setiap segala sesuatu. Itu definisinya bersyukur. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak kita menemukan sesuatu yang baik atau positif dari segala sesuatu? Pasti bisa, betul nggak? Pasti bisa. Ada satu hamba Tuhan yang berkata, yang counseling dengan seorang ibu gitu. Ibu ini, waduh, stres luar biasa. Dia bilang, I'm ugly gitu. My parents think I'm ugly. My husband think I'm ugly. Dia cuma menikahi saya karena hartanya saya. Tapi ini ibu gembala ini sangat bijaksana. But you have a beautiful teeth. You have a beautiful smile. Itu susah loh saudara kalau nggak biasa menemukan hal-hal yang positif saudara. Suami saya pagem katanya. Gak tahu suami saya itu jahat. Mukulin istri, mukulin anak. Yeah, but he loves his dog. Itu positif kan saudara. Mesti belajar dari orang Jawa nih saudara ya. Segala-gala untung, dilempar, untung gak kena. Kalau kena, untung cuma jidat, bukan mata. Kena mata, untung gak buta. Betul enggak? Kalau buta, untung cuma satu. Enggak dua-dua. Kalau dua-duanya untung gak mati. Kalau mati, mati adalah keuntungan. Oh, untung terus. Untung terus. Ini haleluya. Makanya bahasa Inggrisnya consider. Ini ya, apa namanya? Ini tentang masalah. Yakobus. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan di sini Pak Erasmus itu artinya masalah. Troubles. Kalau kau terjatuh dalam masalah. Considers nothing but joy. Kalau engkau ketemu masalah. Puji Tuhan, rumah tanggamu bermasalah. Nah, kata firman Tuhan, joy katanya. Kenapa? Karena engkau jadi semakin dekat dengan Tuhan. Tadi itu, worship itu that's true joy. Tapi sebaliknya waktu saudara dipenuhi dengan segala keinginan saudara, holiday iya, harta iya, segala macam. Tapi ternyata makin jauh, you should be sad. That's not your true happiness. Maaf ya, udah maaf lagi nih saudara. Maaf. Jadi kita mesti percaya bahwa apa yang firman katakan tentang joy, that's the true joy. Apa yang firman Tuhan katakan, kebahagiaan itulah sumber kebahagiaan yang asli ini. Jadi kalau semua harta yang kita terima itu, ternyata membuat kita jadi tambah jauh. Tambah enggak serupa Kristus. Tambah kikir. Tambah kikir itu artinya enggak ngasih. Cuman dulu waktu gajinya 700, ngasihnya 100. Wah. Sekarang gajinya udah 2 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Ngasihnya masih 100. Itu kan jadi tambah kikir. Padahal berkatnya tambah banyak. Padahal gak begitu menurut firman Tuhan. Nah karena itu saya mau teruskan dengan yang kedua, ini ada hubungannya. Kita kata firman Tuhan, sumber kebahagiaan itu adalah dengan murah hati. Kita lihat ayatnya ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kata dunia itu salah. Makin memberi kamu makin gak bahagia. Kata firman Tuhan sebaliknya. Makin memberi makin bahagia kamu katanya.
Nanti saya akan terangkan ya. Jemaat mula-mula, saudara tahu, ingat di Kisah Rasul pasal 2 itu, saudara renungkan baik-baik, meditate di Kisah Rasul 2 itu. Karena itu ayat yang membangun jemaat ini berapa tahun yang lalu? 28 tahun yang lalu. Saudara akan lihat di sana bagaimana mereka bersukacita, gembira. Dan di situ saudara akan lihat jemaat itu sangat generous, bermurah hati, radikal banget. Sampai bahkan menjual harta bendanya katanya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka disukai semua orang. Berbahagia ini. Saudara ingat minggu lalu Pak Victor bercerita tentang Sakeus. Orang yang pedit minta ampun itu ya. Kayanya bukan main. Yang tadinya berkata bahwa sumber hartanya itulah sumber kebahagiaannya dia. Waktu dia ketemu Yesus, dia sangat sukacita sekali. Dan dia menjadi generous, ingat gak? Setengah hartanya dibagikan. Itu paket nih saudara, paket. Karena sukacita itu dari Roh Kudus. Jadi kita mau mencari Roh Kudusnya. Ketika kita di recharge terus oleh Roh Kudus, salah satu buahnya adalah sukacita, murah hati, kebaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Sakeus adalah salah satu contohnya, yang satu paket di mana dia ada sukacita dan gak lepas, dia menjadi generous. Orang yang generous, jemaat yang mula-mula, dia dipenuhi oleh sukacita juga. Ada satu kisah, karena Pak Victor juga di Carlingford bercerita tentang satu pribadi ini. Namanya John D. Rockefeller. John D. Rockefeller, ada yang pernah dengar namanya ya? Pada zamannya dia orang yang paling kaya di dunia. Orang lain, zaman dulu nih, tahun awal 1900-an, kalau udah jadi milioner, itu udah kayak bilioner zaman sekarang. Nah ini bilioner zaman dulu nih. Kekayaannya 300 sampai 400 billion nih waktu dia mati. Zaman dulu. Jadi ini sangat kaya sekali. Tapi apa yang terjadi? Pada umur 53 tahun. Dia divonis umurnya gak lama. Makanannya cuma bisa crackers sama susu. Karena stres. Dan orang-orang di sekitarnya sebetulnya gak suka. Biar mati-matilah cepat. Ini orang yang terkenal greedy. Dia dibesarkan Kristen. Menurut sumber yang saya baca, perpuluhan dia kasih. Saudara. Tapi greedy. Ini orang greedy. Bayangin saudara, apalagi gak kasih. Betul gak saudara? Ini udah ngasih aja tapi greedy. Orang gak senang. Orang gak senang. Nah, satu kali dia mimpi nih. Udah gak lama lagi hidup. Di dalam penglihatannya itu Tuhan berkata, ini yang menjadi itunya dia, slogannya dia. Now I know my purpose. Kenapa Tuhan jadikan aku seorang sukses, bisnismen yang sukses? Karena bukan untuk diri kita sendiri. Di Alkitab pernah dikata, ada satu orang kaya, dia mengumpulkan hartanya, dia berkata kepada dirinya, waduh bagus sekali. Apa yang kau perbuat sekarang? Oh saya akan bangun lumbung-lumbung untuk gandumku. Kalau zaman sekarang ini, aku akan invest di mana-mana. Usaha di mana-mana. Itu sumber kebahagiaan katanya. Lalu apa kata Tuhan? You fool. Bodoh kamu. Hari ini juga nyawamu akan kuambil. Dan untuk apa harta yang kau punya itu semua? Hartamu tidak menentukan kehidupanmu. Tuhan ngomong begitu katanya. Jadi Rockefeller ini waktu malam itu dia ketemu Tuhan, Tuhan ingatkan akan the purpose. Kenapa dia dijadikan ini. Dan sejak dari malam itu, dia mulai bagi-bagikan hartanya. Kalau saudara Google itu banyak institusi-institusi yang dibangun oleh dia nih, disponsori oleh dia. Pasteurisasi, obat TBC dan sebagainya itu hasil karya donasinya dia. Banyak sekali ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia menjadi murah hati, sukacitanya muncul. Ayatnya berkata, hati yang gembira adalah obat. Dia sembuh. Tahu matinya umur berapa tuh? Hitungannya sendiri. 98. Firman Tuhan ternyata benar. Saudara. Generous dan murah hati. Saya ada waktu enggak ya? Aduh, sudah mau habis ya. Oke.
Ayat penting, saudara. Ada ayat penting di sini ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saya tidak bisa terangkan terlalu banyak karena waktu. Tapi ayat ke-22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ini adalah Jewish idioms. Apa tuh aja nih? Pepatah Yahudi ya. Pepatah Yahudi itu kadang-kadang kalau pepatah diterjemahkan secara letterlek nggak ada artinya gitu. Ini apa mata yang baik, mata yang jahat gitu. Kalau bahasa Inggrisnya a single eye. Apa single eye? Or a good eye. Tapi kalau dibalikan ke dalam bahasa Ibrani, make sense. A good eye, ayin tov, itu artinya generous heart. Jadi sampai hari ini masih dipakai. Berilah donasi with the ayin tov. Dengan mata yang baik, dengan generous heart. Nah itu Yesus berkata nih, jika engkau generous, maka teranglah hidupmu. But sebaliknya, kalau engkau kikir, gelaplah seluruh tubuhmu. Kau tidak akan pernah bisa menyembah dua tuan. Kau akan mengasihi yang lain lebih. Kalau engkau mengasihi Mamon, Mamon itu artinya dewa uang. Kalau kita mengasihi dewa uang, kau akan menjadi Tuhan itu sebagai dukun. Berkati Tuhan supaya aku banyak uangnya. Uang ini punya power. Karena dia bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Mau apa? Hobi? Ada uang? Bisa. Mau holiday? Ada uang? Bisa. Mau makan? Beli pakaian yang mahal-mahal? Bisa semua. Itu makanya sangat powerful sekali. Dan Tuhan tahu. Dia nggak sebut, engkau tidak bisa menyembah Allah dan iblis gitu ya. Karena iblis kita udah tahu semua. Kita kalau berbuat punya ilah gitu ya. Ilah, hobi. Ya ngerti lah. Tapi jarang ada orang yang, ini kita karena Kristen aja jadi tahu ayat ini. Coba saudara bukan Kristen. Saudara ngisi titik-titik gitu ya. Tidak bisa menyembah Allah dan titik-titik. Saudara nggak akan ngisi Mamon. Nggak pernah. Ngisinya yang lain. Kenapa? Karena Mamon ini sesuatu yang hidden. Enggak salah saudara berbahagia karena holiday dan sebagainya. Yang salah itu kalau kita jadikan itu sumber kebahagiaan kita. Yang kita mau ajarkan adalah sumber kita mestinya yang dari kanan tadi. Kebenaran firman Tuhan, dari Roh Kudus, dari kerajaan surga. Itu yang harusnya jadi. Dan itu tidak tergantung kepada sekitar kita ini. Mau up and down, masalah atau enggak, sukacita akan bisa didapat. Itu maksudnya begini. Nah, karena waktu tidak bisa, saya mau pakai ilustrasi aja biar cepat gampang ya. Kasih ilustrasi. Saya boleh pinjam mikrofon satu? Atau apa aja? Nah Diki deh. Diki, minta tolong ke depan. Kita bantuin jemaah supaya ngerti poin yang saya maksud nih. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara jangan curiga dengan Tuhan, tapi Tuhan maha tahu. Kalau kita ini cinta sama uang itu begitu besarnya, baru dia akan ambil. Seperti kepada waktu dia berbicara kepada seorang muda yang kaya, a ruler itu ya, a rich ruler, ingat gak? Dia minta seluruh hartanya, karena dia tahu, kamu cinta uang. Dewamu, ilahmu adalah uang. Padahal kamu ke gereja, padahal kamu melakukan semuanya dengan baik. Tapi engkau cinta uang. Itu makanya diminta. Tapi saya percaya enggak semuanya berlaku kepada setiap kita ini. Tapi kebanyakan kepada kita, dia mintanya seperti begini. Ini harta kamu ya, pegang erat-erat ya. Pegang erat-erat, dua tangan. Ini soalnya sangat berharga sekali. Kasih saya space sedikit. Ini saya Tuhan. Ini orang yang memiliki harta. Saya minta ya, Kamu pertahankan ya, tarik-tarikan. Nah, ini yang sering terjadi dengan anak Tuhan. Tapi belum tentu Tuhan itu mau mengambil harta kita. Dia tuh mau mengambil hatinya.
Nah, jadi kamu pegang tetap, tapi kamu berserah kepada. Apa yang terjadi adalah hartanya nggak diambil, tapi hatinya melekat kepada kita, kepada Tuhan. Terima kasih. Saya harap sebenarnya bisa jelas ya. Jadi ada yang berkata Allah mah tidak butuh harta kita. Betul. Kadang-kadang kita yang suka nggak sadar bahwa harta kita itu bukan milik kita. Baru udah mati baru sadar, iya ya nggak bawa 1 sen juga gitu. Cuman Allah mau hati kita. Dan ayatnya berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Jadi artinya harta kita dan hati kita sangat-sangat berkaitan. Itu arti positifnya tadi. Kalimat yang sama, ayat yang sama, dalam interpretasi yang negatif, dibuat begini. If God cannot touch money, He can touch heart. Ini negatifnya, tapi sama artinya. Tuhan gak mau hartamu, tapi dia mau hatimu. Itu sebabnya dia minta hartanya. Whatever you wanna call it, perpuluhan, kayak persembahan atau apa. Itu tujuannya, because He wants your heart. Saya akan tutup karena waktu kita. Dunia berkata begini, kebahagiaan sejati, yang poin yang pertama tadi ya, didapatnya dari happy. Kuliner, holiday, baju baru, semua banyak nih. Kerajaan surga berkata, no, got it from joy. Meskipun gak enak, masalah dan sebagainya, tapi itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. That's the true joy. Yang kedua, poin yang kedua. Dunia berkata, semua yang kita dapat, live. Kalau masih ada sisa, save. Kalau masih ada sisa lagi, then you give. Kerajaan surga terbalik. You give. Save. Waktu saudara give, save, live, jangan think amount. Think percentage. Karena meskipun banyak, tapi belum tentu hatinya diberi. Orang kaya memberikan banyak sampai kedengaran suara. Janda yang miskin secara amount dikit, tapi persentasinya banyak. Ada lagi Ananias dan Safira misalnya. Belum tentu yang ngasih itu berkenan kepada Tuhan. Tapi hatinya. Uangnya banyak dikasih. Tapi yang Tuhan mau itu hati. Dan hati kita sangat berkaitan erat dengan harta. So, true joy. Waktu hati kita dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya ayatnya berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk peringatanmu. Karena firman-Mu juga berkata, kami patut berbahagia ketika kami masih didisiplin. Karena artinya kami masih dianggap sebagai anak dan bukan anak gampang. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih diberi peringatan bahwa yang menjadi sumber kebahagiaan kami adalah sukacita surga dan bukan apa yang dunia tawarkan. Bapak, berikan kami setiap dari kami ini a boldness, satu keberanian untuk mempercayai firman. Kalau Engkau dan firman-Mu yang berkata bahwa sumber kebahagiaan kami adalah dari sukacita Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan, dari kami melakukan firman Tuhan, biarlah kami setia, kami berani melakukannya dengan iman. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, yang sanggup menuntun kami, bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.